Firman Allah sangat menjadi kebutuhan kita semuanya. Dan kita harus bersyukur bahwa di tengah-tengah suasana seperti saat ini, berkat firman tetap kita terima. Ini harusnya menjadi suatu kebanggaan untuk kita, bahwa Tuhan masih berkenan untuk menyampaikan firman. Karena kitab Amos sudah menubuatkan bahwa nanti saatnya tidak ada firman lagi. Banyak orang akan kelaparan untuk mencari kesana kemari, tidak ada firman. Nah, karena itu selagi ada kesempatan, mari kita terima firman dengan penuh sukacita. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, baik yang ada di gereja, juga yang ada di rumah, ikuti ibadah live streaming. Apapun cara yang kita lakukan, satu hal, tetap harus fokus untuk ibadah. Memang situasi saat ini tidak bisa kita berkumpul sesering mungkin karena harus mengikuti protokol kesehatan, mengingat pandemi belum berakhir. Karena itu harus dibagi dua, antara di gereja offline dan di rumah namanya online. Tapi tetap harus berkonsentrasi untuk ibadah. Kita nikmati berkat firman yang sungguh sangat luar biasa, dan saya sangat diberkati ya dengan firman yang terus saya terima. Karena sebelum saya sampaikan kepada keluarga Sion, saya banyak ditegur, dinasihati oleh berkat firman. Saya sangat berterima kasih sekali. Memang Tuhan itu luar biasa. Nah, ke depan kita kalau mau berserah kepada Tuhan Yesus, percayalah Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Setiap hari Dia selalu bersama dengan kita. Yang jelas kalau kita diundang, dipanggil untuk mendekat, kita mendekat. Dan yang mendekat di pelatarannya akan dikenyangkan dengan kebaikan. Itu luar biasa. Dan pada malam hari ini kita akan diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana untuk takut akan Tuhan. Mengapa ini harus kita terima? Saya percaya bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia dan pasti akan sampai kepada satu tujuan untuk mengingatkan kita, untuk menasihati kita. Karena rupa-rupanya sebagian umat Allah sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Berani sama Tuhan, ya, membangkang sama Tuhan, bahkan meremehkan firman Tuhan. Makanya pada malam hari ini kita akan diingatkan kembali betapa pentingnya takut akan Tuhan itu. Amsal 1 ayat 7. Ya. Silakan ditemukan. Nanti kita akan membaca bersama-sama. Ya. Silakan berdiri yang sudah menemukan. Amsal 1 ayat 7. Ya, kita akan belajar pada malam hari ini. Apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Mengapa kok kita diingatkan agar takut akan Tuhan? Ayat ini sudah sering kali kita baca ya. Bahkan sudah hafal sebagian. Yang sebagian mau hafal ya silakan ya. Puji Tuhan kalau hafal ya. Tapi yang penting bukan masalah hafalnya, tapi nanti bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Di sini sudah merupakan teguran yang keras untuk kita semuanya, keluarga Sion, juga pemirsa yang ada di rumah, bahwa untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau hikmat, nomor satu harus takut akan Tuhan dulu. Dan merupakan sindiran yang keras atau juga teguran yang keras, bagian yang B, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau memperhatikan ayat ini, berarti ada orang-orang yang meremehkan firman, meremehkan didikan. Tidak mau diajar, tidak mau dididik. Karena dikatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini jelas-jelas orang yang tidak mau maju, orang yang ingin mundur terus. Karena orang itu kalau tidak mau dididik, kalau tidak mau diajar, tidak ada kemajuan. Setiap orang yang ingin maju berarti harus mau dididik, mau diajar. Tapi dikatakan di sini, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ini. Nah, sekarang kita akan masuk dulu masalah takut akan Tuhan. Nah, ini kalau bicara dengan atau membicarakan ayat ini, takut akan Tuhan itu bukan berarti takut yang ya kayak seperti manusia takut dalam kegelapan, berjalan dari gelap takut, tidak seperti itu.
yang merasa hormat segan kepada yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, maha kuasa. Ya, karena memang ya mau tidak mau harus diakui bahwa manusia itu kadang-kadang takut dengan kegelapan. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun kadang takut dengan kegelapan. Lewat jalan gelap takut, lampu mati langsung teriak. Itu terjadi. Ya. Anak-anak saya juga seperti itu. Begitu lampu mati langsung kompak, wah gitu. Ya saya tidak salah ya, tidak menyalahkan. Tapi tidak tahu kok bisa kompak gitu. Pokoknya kalau lampu mati langsung mereka teriak, wah gitu. Langsung bingung, terus ada yang agak mau menangis begitu ya. Kan takut kegelapan. Itu hal yang wajar. Cuman takut kepada Tuhan di sini bukan masalah takut dalam kegelapan seperti itu. Tapi pada suatu makna bahwa kita harus menghormati Tuhan, harus menghargai Tuhan. Intinya menghormati Tuhan di situ intinya. Karena di akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang sudah tidak takut akan Tuhan lagi, tidak menghormati Tuhan lagi, tidak menghargai firman Allah lagi, tidak menghargai firman pengajaran. Mereka sudah tidak takut lagi. Tidak pernah mau atau tidak ada kerinduan untuk jadi pelaku firman, tidak ada sama sekali. Enggak takut sama Tuhan. Diingatkan dengan firman, masa sih? Sepertinya melawan firman, menentang firman, itu berarti sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Karena firman Allah sudah mengatakan jangan sampai meremehkan firman. Orang yang meremehkan firman, meremehkan kuasa firman, itu sudah indikasinya tidak takut kepada Tuhan. Padahal kalau meremehkan firman, fatal akibatnya. Amsal 13. Ini kalau orang sudah tidak takut akan Tuhan ya, dia meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Orang yang sudah meremehkan firman, diingatkan firman, dinasihati firman sudah tidak mau, bahkan mengabaikan firman, bahkan meremehkan firman, itu tanda-tandanya tidak takut akan Tuhan. Diingatkan firman tidak mau, dinasihati tidak mau. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kepada lokasi tentang Niniwe itu. Tuhan menyiapkan malapetaka yang besar kepada Niniwe. Kenapa? Mengabaikan firman. Bersyukurnya mereka segera bertobat saat Yunus menyampaikan firman Tuhan. Jika tidak, Tuhan menyiapkan malapetaka yang besar. Jadi orang yang meremehkan firman, bahkan membangkang firman, membantah nasihat firman pengajaran, itu tanda-tandanya dia tidak takut akan Tuhan. Dampaknya apa di sana? Akan menanggung akibatnya. Pasal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. 1, 2, 3. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Peringatan keras untuk kita semuanya, bahwa jangan sampai kita menghina firman, bahkan meremehkan firman. Akhir zaman sudah banyak orang yang tidak takut akan Tuhan lagi. Mengabaikan firman, bahkan dengan beraninya mengabaikan jam-jam ibadah. Ibadah kan perintah Tuhan, tapi dengan sengaja ada sebagian umat Allah yang meninggalkan jam-jam ibadah, sudah tidak takut kepada Tuhan lagi. Saat ibadah dengan sengaja ditinggalkan, dengan sengaja, kecuali kalau sakit atau ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, oke. Tapi kalau dengan sengaja meninggalkan ibadah, entah offline, entah online, sudah tidak takut kepada Tuhan. Sepertinya nantang gitu loh. Mana, tidak ada apa-apa kok, aku tidak ibadah, tidak apa-apa. Firman Allah sudah mengatakan, akan menanggung akibatnya, ya. Tetapi siapa menghina firman akan mati rohaninya. Lokasion, memang jadi pelaku firman tidak mudah. Karena itu untuk menjadi pelaku firman,
jangan lepaskan Tuhan. Tetap minta supaya Tuhan menuntun kita untuk menjadi pelaku firman. Kalau toh kita belum bisa melakukan firman Tuhan, tetap bawa dalam doa. Orang yang selalu berdoa meminta tuntunan Tuhan, dia menghormati Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Itu dia takut akan Tuhan. Ini kagum, hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kita hormati Tuhan. Setiap umat Allah harus menghormati Tuhan, menjunjung Tuhan setinggi-tingginya. Takutlah akan Tuhan, keluarga Sion. Terus kalau kita enggak takut akan Tuhan, takut kepada siapa? Dan ini memang suatu tantangan ya. Kadang-kadang di dunia pekerjaan ada rekan-rekan yang mengajak untuk berbuat yang tidak baik, mungkin mengambil barang sedikit demi sedikit, mungkin ya. Nah ini anak Tuhan, dia bimbang. Kalau takut akan Tuhan, tidak mungkin dia melakukan itu. Misalkan penggelapan barang, misalkan ini contoh saja. Tapi dia takut dengan temannya nanti diancam. Bimbang. Memang untuk menjadi pelaku firman ada tantangannya. Kalau dia mengikuti temannya untuk ya penggelapan barang-barang lah, mungkin diambil sedikit demi sedikit. Berarti dia sudah tidak takut akan Tuhan lagi. Dia takut kepada teman yang tidak bisa menjamin apa-apa. Tapi kalau dia nanti nggak nuruti temannya, ya diancam. Ini pergumulan kita, perjuangan kita. Tapi satu hal, jika sudah ikut Tuhan Yesus, harus berserah kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus menjadi milik kesayanganku sendiri. Mari kita belajar terus takut akan Tuhan, hormati Dia, ya. Menjadi pelaku firman itu bagian dari takut akan Tuhan. Jangan sampai kita memberontak kepada firman Tuhan, bahkan menghina firman. Jangan sampai. Ya. Dalam 1 Samuel 2:30 dikatakan, yang tadi pagi saya share, bahwa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ya. Yang tadi pagi saya sharekan, ya. 1 Samuel 2 ayat 30 ya. Memang intinya 30b, tapi kita baca aja semuanya. 1 Samuel 2 ayat 30 yang tadi pagi saya bagikan untuk firman Allah untuk renungan pagi ya. 1 Samuel 2 ayat 30. 1, 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhilah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Puji Tuhan, keluarga Sion, kalau kita mau menghormati Tuhan, maka Tuhan menghormati kehidupan kita. Siapa kita ini? Banyak kesalahan, banyak pelanggaran, tapi kalau kita mau menghormati Tuhan, Tuhan menghormati kehidupan kita. Berbahagialah, bersukacitalah. Karena Tuhan itu begitu baik, masih memperhatikan keadaan kita sampai saat ini. Jadi penting sekali keluarga Sion untuk takut akan Tuhan. Jadi mengapa firman Allah kita terima pada malam hari ini dengan tema takut akan Tuhan, untuk mengingatkan bagi mereka yang sudah tidak takut akan Tuhan, ini peringatan, segera kembali, segera bertobat. Hormati Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jangan melawan firman. Jangan menghina firman. Jangan membanggakan firman Tuhan. Lagi saya sampaikan, jika belum bisa menjadi pelaku firman, bawa dalam doa. Tetap berserah kepada Tuhan. Sebab nanti Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kita untuk menjadi pelaku firman. Takutlah akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan mengarahkan setiap orang kepada kehidupan yang lebih bermanfaat. Nah, kita akan pelajari bagian demi bagian. Di ayat temanya, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Kita lalu membaca Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya. Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya.
Ya, karena memang akhir zaman ini banyak orang yang sudah tidak takut akan Tuhan ya. Tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak melibatkan Tuhan. Ya, dia berjalan sendiri, ada rencana hidup, tidak berdoa dulu. Ada kerjaan apa, tidak berdoa dulu, tidak pernah melibatkan Tuhan. Mau membangun rumah tangga, mau menikah segala macam, tidak pernah melibatkan Tuhan. Kayaknya dikesampingkan Tuhan itu. Itu tidak menghargai Tuhan. Itu tidak takut akan Tuhan lagi. Amsal 1 ayat 7, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Memang takut akan Tuhan ini merupakan sentral dari Amsal. Jadi kitab Amsal itu banyak menjelaskan tentang hidup manusia sehari-hari. Dan tema yang sering diangkat masalah takut akan Tuhan. Karena apa? Permulaan hikmat, permulaan pengetahuan, kepandaian, ya takut akan Tuhan. Karena begini, jika kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, ya, mengakui kuasa Tuhan, mengagungkan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita hikmat atau kepandaian. Tapi kalau enggak takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan kita kemampuan, pengetahuan, tidak. Jadi supaya ada pengetahuan, ada hikmat, ada kebijaksanaan, terutama untuk menjalani hidup sehari-hari, takutlah akan Tuhan, karena hidup makin susah. Akhir-akhir ini makin susah. Semua kelimpungan, pekerjaan sulit. Nah, supaya kita bertahan, bagaimana? Butuh hikmat. Dan supaya ada hikmat, takutlah akan Tuhan terlebih dahulu. Pasal 9 ayat 10. Satu, dua, tiga. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lokasion, kalau selama ini kita beribadah dan banyak terima firman dan belum mengenal yang Maha Kudus, itu patut dipertanyakan kekristenan kita. Karena firman adalah Allah. Jadi kalau kita belajar firman, sama saja belajar kepribadian Allah, kepribadian yang Maha Kudus. Nah, mengapa kita belajar kepribadian yang Maha Kudus? Supaya kita mengetahui bagaimana cara kerjanya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana kuasanya. Nah, kalau kita tahu bagaimana berkuasanya Allah, berkuasanya Tuhan Yesus itu, pasti dalam diri kita tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Pasti akan mengandalkan yang Maha Kuasa. Pasti akan takut akan Tuhan. Tapi jika kita tidak mengenal lebih dalam akan kepribadian Yesus, itu tadi meremehkan firman, meremehkan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah melibatkan Tuhan. Tidak ibadah tidak penting, firman tidak penting, berdoa tidak penting. Itu akibat kalau tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, dia selalu berserah kepada Tuhan. Aku takut kalau melanggar firman. Aku takut. Itu maksudnya. Jadi orang yang tidak takut akan Tuhan ya, yang tidak takut akan Tuhan, dia berani melanggar firman, berani menghina firman. Tapi jika takut akan Tuhan, dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan dan menghargai firman pengajaran. Ya, kita diingatkan, dinasihati pada malam hari ini. Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28. Ya, dipersiapkan silakan. Ayub 28 ayat 28. Ya. Kita baca ya, mulai. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Puji Tuhan, Sion. Ya, jelas ya dikatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi kalau kita ingin punya hikmat, hikmat itu bisa mengatasi masalah-masalah, hikmat, kebijaksanaan, kalau ada masalah kita bisa mengatasi, itu hikmat. Dan supaya ada hikmat dan bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita, kita perlu takut akan Tuhan. Pasti setiap hari banyak masalah, itu pasti nggak mungkin nggak. Kita buka mata pagi hari, pasti ada masalah. Entah di pekerjaan, entah dalam keluarga, pasti ada.
ada masalah. Tapi jika takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongannya. Ya, kesaksian. Ini saya diberi tugas untuk membuat soal-soal PTS dan juga PAS kelas 7, 8, 9. Total yang harus saya kerjakan, saya membuat soal 250 soal. Sedikit ya, sedikit bagi yang tidak mengalami. Yang mengalami stres itu 250 soal, karena saya mengerjakan tugas seni budaya, agama Katolik, sementara saya pegang, jadi selama 1 tahun ini saya juga mengajar agama Katolik, karena gurunya resign, belum ada penggantinya, dan juga Kristen. Sehingga total saya harus membuat 250 soal. Belum lagi tugas-tugas yang lain, belum lagi persiapan untuk belajar. Saya harus membagi waktu bagaimana mengerjakan, dan sudah saya cicil masih seperempatnya. Pada Senin harus online. 250 soal. Atau ada yang tergerak membantu saya mungkin? Bisa membantu saya? Lydia bisa membantu Papa Wis ya? Iya. Membantu berikan semangat begitu ya. Bantu doa. Kamu rohani banget ya. Membantu doa. Puji Tuhan. Itu bagus banget ya. Ya. Kabet bantu doa bagus ya. Terima kasih ya doanya. Iya. Yakin mendoakan. Oh, tiap hari. Terima kasih loh ya. Ya nanti es krim gampang ya. Oke. Ya. Tadi saya diberitahu seseorang triknya agar cepat bisa mengerjakan. Loh, coba. Jadi ada caranya supaya bisa cepat mengerjakan. Diberitahu triknya. Memang tergantung amal dan perbuatan ya. Kalau orang itu berbuat yang baik, tidak minta tolong, ada yang tergerak menolong. Tadi saya wah Pak enak yuk. Loh iya Bu, ini kan tergantung amal dan perbuatan. Tidak minta tolong pun kalau orang baik ditolong. Tuhan tahu, saya kebingungan, garape ya opo gitu loh. Lah kan 1 minggu kan nggak mungkin konsen ngerjakan soal-soal itu. Persiapan ibadah, Sabtu, siapkan khotbah segala macam. Gitu kan? Itu Tuhan tolong. Jadi kalau takut akan Tuhan itu ada hikmat. Hikmat itu bagaimana cara menyelesaikan. Dan kalau orang ada masalah, jika ada hikmat, Tuhan pun akan menolong. Tidak harus dirinya, nanti ada yang menolong. Jika hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan siap sedia menolong hidup kita tepat pada waktunya. Itu saya percaya. Tadi siang saya tidak minta tolong, tahu dijauh saja. Gini. Terima kasih Pak. Loh coba. Ya bukan saya sok baik, tidak. Tapi saya mau belajar untuk menjadi pelaku firman dan takut akan Tuhan. Itu saya praktekkan. Bagi saya itu bukan kebetulan, tidak. Tuhan terima kasih. Itu pertolongan Tuhan. Bagi saya itu bukan kebetulan, ya tidak. Dalam hidup saya, di dalam Tuhan, tidak ada istilah kebetulan. Semua rencana Tuhan. Semua kehendak Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan nantikan kuasa pertolongannya. Pasti luar biasa. Ya. Jangan melawan Tuhan. Jangan membantah. Takut akan Tuhan. Mazmur 111. Ayat 10 ya. Mazmur 111 ayat 10. Tentang takut akan Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Hikmat awalnya takut akan Tuhan. Orang hidup butuh hikmat. Sekarang ini orang banyak berlomba-lomba bagaimana supaya bisa eksis. Loh, sebagian dipecat loh. Dipecat, dikurangi penghasilannya, kan butuh hikmat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga terkena dampak. Jadi bukan berarti kalau ikut Yesus aman, tidak, tetap terkena dampak. Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan Yesus, Dia memberikan hikmat kepada kita supaya bisa eksis. Kondisi saat ini kalau nggak bisa berpikir bagaimana? Karena itu tetaplah bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan kalau bekerja itu di luar nalar kita.
Di tengah orang-orang bingung cari pekerjaan, ada anak Tuhan yang dapat pekerjaan. Terbalik. Jadi kalau Allah berkarya itu membalikkan anggapan orang. Orang dunia semuanya kelimpungan, tidak ada pekerjaan, dipecat. Justru untuk anak Tuhan yang mau setia, tekun berdoa, tekun berharap, justru mendapatkan pekerjaan. Kembali kepada diri kita. Rahasianya, takutlah akan Tuhan. Dan pasti akan menyertai setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan adalah dia total berserah kepada Tuhan. Karena Engkau maha kuasa Tuhan, Engkau maha agung. Aku takut kepadamu, aku hormati Engkau. Kalau kita melawan Tuhan, enggak akan bisa. Siapa kita ini? Debu, bagian rumput, bagian uap. Tidak ada arti sama sekali. Takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan hikmat. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Kalau dia tahu itu enggak baik tapi tetap dilakukan, berarti dia enggak takut akan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Wah, ini ayatnya agak kejam ini ya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Waduh. Jadi orang yang sombong itu berarti tidak takut akan Tuhan. Congkak, terus tingkah laku yang jahat, suka menyakiti orang, suka menyakiti hatinya orang, termasuk jahat loh itu. Jadi dia tidak takut akan Tuhan itu. Enggak wedi blas. Dan mulut penuh tipu muslihat. Yang suka berdusta itu berarti tidak takut akan Tuhan. Jaga perkataan kita, keluarga Sion. Yang suka menipu, suka berbohong, itu berarti tidak takut akan Tuhan. Jadi orang yang suka berbuat jahat itu termasuk umat Allah pun juga bisa berbuat jahat. Itu berarti tidak takut akan Tuhan lagi. Enggak wedi blas. Ini sangat mengerikan ya. Ibadah setia. Jadi pelayan Tuhan. Tapi masih suka menipu, suka membohongi. Bagaimana? Khususnya pelayan Tuhan. Kalau ke depan saudara jadi pelayan Tuhan, tapi masih suka bohong, suka menipu, entah yang saudara tipu siapa saya tidak tahu, berarti saudara tidak takut akan Tuhan. Tidak tahu menipu orang tua, atau menipu pacarmu mungkin, saya tidak tahu. Gitu. Siapa tahu pasangan yang LDR tapi dia di sana, ya itulah. Itu enggak takut akan Tuhan. Peringatan untuk kita semuanya, semua saja. Tidak hanya pelayan Tuhan, semua. Kalau mulut yang penuh tipu muslihat, suka menipu orang. Sekarang ini sudah banyak orang tipu menipu demi eksis di tengah pandemi. Lewat WA. Terus kapan hari yang rame itu yang nomor WA di hacker itu kan, minta 5 juta segala macam. Itu kan tipu muslihat, gak takut akan Tuhan lagi. Sampai ada beberapa yang jadi korban nomornya di hacker ya. Kayak panik segala macam ya. Teman saya di PG juga gitu panik karena namanya dipakai untuk hampir saja kena dimintai uang segala macam. Ya, nggak takut lagi sudah. Kejahatan saya nggak takut lagi. Orang sudah banyak nggak takut akan Tuhan. Ini tingkah laku yang jahat. Sekarang kriminal makin meningkat. Hati-hati ya, keluarga Sion. Jangan mengiming-imingi. Naik motor, dompet simpan baik-baik. Kadang saya melihat begini, ada cowok itu yang dompetnya lebar. Jadi kalau di saat itu mencungul gitu loh. Di belakang saya pernah lihat itu ya di sana. Biasa pada lalu ngiming-ngiming, kan ada model dompet yang lebar tuh. Entah isinya ada atau enggak ya saya juga tidak tahu kan. Kadang kan ada cowok yang gaya tok kan. Dompetnya gede tapi kan opo-opo kan gitu. Untuk nambah ini aja, style saja sih. Ngecungul di belakang. Ya udah disalju. Terus yang sering kali terjadi, ini cewek biasanya digonceng hempunan.
Lah ngundang lah nih. Kejahatan itu muncul ya gara-gara kita juga, jadi ojo nyalano. Biasa kan gitu, cowoknya serius, cewek namburi, handphonean. Iso disaut. Gak apa ini sampen juga disaut kan lho. Hati-hati ya. Para cowok kalau gonceng ceweknya diberitahu, "Dek, ojo handphonean nang sepeda motor gua ae." Hati-hati ya. Saya sering kali lihat tuh beli apa di toko situ. Mana saya? Dari belakang kan bisa aja disaut langsung. Sudah banyak yang tidak takut akan Tuhan lagi demi supaya hidup. Sampai dibelani mati. Nah kalau ketangkep gak digeruduk orang. Saya membaca di media sosial itu. Ketangkep digeruduk sampai mati orang kelenger itu. Sudah tidak takut akan Tuhan lagi. Ya karena kondisi. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan diperingatkan. Jangan sampai kita tidak takut akan Tuhan. Haleluya. Pasal 16 ayat 6. Pertama khususnya anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ya. Saudara menjaga baik-baik ya. Yang suka menipu, suka membohongi apa mamanya, membohongi saudaranya. Itu saudara pelayan yang gak takut akan Tuhan. Ajaib ya. Gak takut akan Tuhan tapi eksis melayani. Itu ajaib itu ya. Harus bertobat dulu itu ya. Supaya saudara diberkati pelayanannya. Pasal 16 ayat 6. Ya, 1, 2, 3. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan berpikir ribuan kali untuk berbuat jahat. Umat Allah juga, anak Tuhan juga. Kalau takut akan Tuhan akan berpikir ribuan kali untuk berbuat jahat. Tapi kadang-kadang kita yang dijahati orang-orang gitu loh. Ya istilah orang Jawa itu diplokodo gitu loh. Karena kita orang baik, tidak pernah membalas. Ya sama teman-teman itu, ya diapalah, diplosoro lah. Dasarnya begitu ya. Susah kan? Ajaran Yesus bertolak belakang dengan ajaran dunia. Mari keluarga Sion, tetap takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan juga kalau ingin panjang umur, takutlah akan Tuhan. Pasal 27. Ini obatnya panjang umur ya. Kalau ingin panjang umur, nah silakan baca ayat ini ya. Kita akan tahu rahasianya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Takutlah akan Tuhan, hormati Tuhan. Mengapa? Dia kan sumber kehidupan. Jadi orang takut akan Tuhan, dia percayakan sumber kehidupan, hiduplah kita. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Rahasia panjang umur itu memang banyak, diantaranya takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tidak hanya perpanjangan umur, juga ada pemeliharaan Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan, enggak hanya panjang umur, hidupnya juga dipelihara oleh Tuhan. Tidak mungkin tidak. Tuhan tahu persis siapa yang takut akan dia, tidak mungkin dibiarkan. Orang yang takut akan Tuhan berarti memperhatikan firman. Ingat, manusia itu bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang kusampaikan. Berarti orang yang takut akan Tuhan berarti menghargai firman. Dan Tuhan tahu siapa saja yang menghargai firman, dia mendapatkan kehidupan. Haleluya. Tidak ada cara lain. Supaya kita bisa mendapatkan kehidupan. Takutlah akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Pada malam hari kita bersuka cita bahwa Allah menantikan kita terus diajar supaya takut akan Tuhan. Berikutnya, apa manfaat takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu jujur, berarti tidak suka menipu. Saya tidak tahu apakah sudah menipu atau belum, atau rencana menipu, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu ya. Amsal 14 ayat 2. Ya. Masalah tipu menipu ini sudah merajalela di mana-mana ya. 1, 2, 3. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu dia akan berusaha untuk jujur, tapi yang enggak takut akan Tuhan menghina dia. Ya. Dalam keluarga,
mari kita belajar jujur, Bapak Ibu, kaum muda juga, anak-anak, jujur kepada orang tua. Kalau sudah makan, bilang sudah makan, jangan bilang belum. Nanti kebingungan ya, jujur. Sudah makan nasi goreng, sudah ya bilang sudah, jangan bilang belum ya. Lek belum kabeh, kok liyane gak uman ya. Oke. Suami istri juga belajar jujur, nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ibu Bapak, istri yang berakal budi, nah itu pria sejati, nah. Sudah paham kan firman Allah 2 minggu yang lalu? Itu. Pertama, berakal budi, berikutnya pria sejati, yang kemarin tentang mendidik anak-anak. Ini. Nah kalau suami istri nggak jujur, bagaimana kehidupan keluarganya? Ya, masih ada kesempatan untuk berubah. Tuhan ingin kita memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jika sudah tidak jujur, minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni, selama ini aku nggak jujur dengan istriku, dengan suamiku, bukan dengan anak-anak nggak jujur. Ya, anak juga belajar jujur ya, anak-anak. Anak-anak children, belajar jujur ya. Ya. Meskipun tidak menjawab, saya tahu isi hatinya abot ya. Haleluya. Ya. Tapi kalau Lydia, wah jujur sekali. Jujur, saking jujurnya semua diungkapkan. Habis makan, berat badan naik, itu jujur ya. Haleluya. Ya. Tuhan. Yang lain juga mari belajar jujur. Ya. Menantu, mertua, menantu, monggo belajar jujur. Enak kok kita. Jujur itu enak. Gak ada saling, apa ya orang Jawa bilang, selintat-selintut ya. Ya itu. Selintat-selintut, itu istilah orang Jawa seperti itu. Ini, takut akan Tuhan itu jujur orangnya. Dan kalau takut akan Tuhan, ini yang dinanti-nantikan. Ada ketentraman yang besar. Ini yang menjadi kerinduan kita. Ayat 26, pasal 14. Ini berkat kita ya, luar biasa ya kalau takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada pelindungan bagi anak-anaknya. Amin. Jadi kalau yang takut akan Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Dan hidupnya tentram. Mengapa? Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Enggak panik, enggak gelisah. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada pelindungan bagi anak-anaknya. Kalau ingin disertai Tuhan, kalau ingin dilindungi Tuhan, takutlah akan Tuhan. Dimanapun kita berada, ada perlindungan dari Tuhan. Ini luar biasa, ini janji Tuhan. Dan ingat, kalau dia berjanji itu, pasti ditepati. Pasal 15 ayat 16. Samping kanan, tinggal noleh saja sedikit ya. 1, 2, 3. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan, tidak ada ketentraman. Semakin banyak harta, malah nggak semakin tenang, malah semakin cemas. Akhirnya nggak ibadah, khawatir dengan harta yang di rumah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Padahal Tuhan memberkati kita supaya kita makin sejahtera. Tapi justru malah cemas, malah nggak ibadah gara-gara saking sogene. Haleluya. Ya. Orang yang takut akan Tuhan akan menerima ketentraman. Karena dia percaya Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi. Ini sangat-sangat penting untuk kita semuanya, keluarga Sion. Takutlah akan Tuhan. Kamu muda, takutlah akan Tuhan. Youth Sion, takutlah akan Tuhan. Semua saja, termasuk saya juga akan belajar terus takut akan Tuhan. Intinya kalau takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Karena apa? Kalau orang suka berbuat jahat, pasti nggak tentram. Contoh paling gampang, dia selesai berbuat jahat, pasti gelisah. Nanti jangan-jangan dikejar polisi. Bersembunyi kemanapun juga dikejar polisi. Itu secara jasmani. Secara rohani, jika berbuat jahat, dosa menghantui terus. Nggak sejahtera. Nggak sejahtera. Jadi mari kita belajar takut akan Tuhan. Jika belum, mulai malam hari ini belajar takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan.
Hidup dalam suasana damai supaya ada ketentraman. Sumber kehidupan orang takut akan Tuhan. Amsal 19 ayat 23. Amsal 19 ayat 23. Kita baca? Ya. 1, 2, 3. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Puji Tuhan. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Kenapa? Karena Allah sumber kehidupan. Bagi yang takut akan Allah, maka Allah menjamin pemeliharaan dalam hidupnya. Jadi keluarga Sion, kalau ingin kita ada kehidupan, ada ketentraman, takutlah akan Allah. Lakukan perintah Tuhan, itu bagian takut akan Allah. Dan jangan meremehkan firman pengajaran. Pasal 22 ayat 4. Pasal 22 ayat 4. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Allah adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Perhatikan kalimat yang terakhir. Berarti orang yang takut akan Tuhan ada kehidupan. Masalah kekayaan, kehormatan itu bisa mengikuti nanti. Yang penting kehidupan dulu. Ya. Ganjaran atau berkatnya bagi yang rendah hati dan takut akan Tuhan ada kekayaan, kehormatan. Artinya bahwa orang itu diberkati Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati Tuhan dan kehormatan. Begini, tadi saya sampaikan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu kan menjauhi kejahatan. Setiap orang yang menjauhi kejahatan, dia tidak ada atau tidak ada keinginan untuk menipu. Dia selalu berbuat jujur atau sikap hidupnya baik. Nah, orang sikap hidupnya baik pasti dihormati orang. Orang itu menghormati kita ya dari sikap kita. Dan orang yang takut akan Tuhan itu, mengapa ada kehormatan? Karena dia bisa menjaga perkataannya, bisa menjaga perbuatannya. Orang akan segan, akan sukun, akan hormat. Tapi jika tidak takut akan Tuhan dan hidupnya jauh dari firman, dan suka berbuat yang tidak baik, orang tidak hormat. Karena itu ganjaran takut akan Tuhan adalah kehormatan. Orang akan mencemooh kita. Kalau sikap kita jauh dari firman. Tidak pernah jadi pelaku firman. Perkataan tidak pernah diatur. Perkataan sembarangan. Perbuatan yang sembarangan. Jadi bahan cemoohan. Bagi rekan kerja jadi bahan cemoohan. Itu loh kok begitu ya. Apalagi di dunia saya sebagai seorang guru ya. Guru itu sorotannya minta ampun loh. Dibanding yang diterima dan hasil dari masyarakat itu, guru itu disorotnya amit-amit. Sedikit aja, guru kok begitu. Ya karena guru kan digugulang ditiru. Guru digugulang ditiru. Jadi sikap guru menceng tidak langsung mencuat wis. Jadi bahan cemoohan. Nah, saya merasakan itu karena saya juga guru ya. Dan saya jadi guru ini merupakan doa dari Yangti juga. Karena dulu Yangti pengen jadi guru gak kelakon. Jadilah saya. Yangti nggih. Dulu Yangti pengen jadi guru. Tapi saya percaya berkat anak cucu. Jadi Yangti gak jadi guru, ya saya sama kakak saya jadi guru. Tapi ya meskipun gak jadi guru dunia, jadi guru rohani kok. Lah ngajar kamu wanita Sion pada jadi guru Yangti, padha ae jadi guru. Malah mantep yo firman Allah. Gak bingung 365 Google Form. Yang tim melok Google Form gak mari-mari kok. Iki opo lah kan bingung. Mending buka Alkitab sampaikan selesai nggih yang tinggi. Nggih. Dadi guru saiki ku sing tua-tua pengen ndang pensiun dini ya. Kan Google Form iki opo 365 opo maneh. Itu banyak guru-guru yang sudah berusia lanjut kepengin ndang pensiun dini gara-gara programnya macam-macam. Dulu kepengin betah-betah, ojo pensiun, ojo enak. Begitu kena program dari pemerintah yang baru, jelek, ayo ndang pensiun yuk ngono. Loh dulu tuh sebelum ada ini program macam-macam, wah kalau bisa tuh selamanya jadi guru. Sampai gak sok ngajar tetap jadi guru. Sampai seleksi alam baru berhenti jadi guru. Paham maksud saya? Seleksi alam baru berhenti jadi guru.
Tapi sekarang program pemerintah harus Microsoft 6365, ala Google Form, Classroom, sekarang harus ngejum bolak-balik. Ya yang 6-6an masih semangat belajar, ya sudah mendekati pensiun. Wah kompak, entah pensiun aja. Semangat ya. Ini. Puji Tuhan ya. Jangan sampai tidak ada kehormatan dalam hidup kita. Masalah kehormatan ini masalah pribadi, tidak menjamin kalau bapaknya baik, anaknya baik, bapaknya raja, anaknya raja, belum tentu. Tapi memang sebaiknya kalau anaknya raja kalau bapaknya raja ya anaknya sedikit banyak nirulah gitu. Supaya tidak jauh-jauh banget. Karena buah jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu. Haleluya. Takutlah akan Tuhan. Ya. Haleluya. Ada kekayaan, kehormatan, kehidupan. 3 poin ini dicari orang-orang. Sudah kaya, dihormati. Dihormati, hidup lagi. Gitu toh. Percuma kaya kalau nggak dihormati. Sekarang ini banyak orang kaya tidak dihormati, malah masuk penjara. Sesiap. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari takutlah akan Tuhan, maka Tuhan pasti memelihara kehidupan kita semuanya. Dan yang ketujuh ini yang keren banget ini. Takut akan Tuhan, istri dipuji-puji. Wah, istri lagi yang kena ya. Kalau bapaknya belum, sudah kemarin tapi ini bonus buat istri ya. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Waduh, sukacita sekali ini ya. Oke. Amsal 31 ayat 30 kita baca dengan sukacita ya. Terutama ibu-ibu bisa membaca lebih keras, tidak apa-apa ya. Sudah ketemu? Oke, 1, 2, 3. Silakan dibaca. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bukan berarti kalau cantik tidak boleh, silahkan. Bukan berarti kalau molek itu terus dilarang, silahkan. Maksudnya ayat ini jangan sampai gara-gara memburu kemolekan dan kecantikan, tapi sikap hidup secara rohani tidak baik. Nah supaya istri itu bisa dipuji harus takut akan Tuhan, artinya menghormati Tuhan, artinya menghargai firman, dan setiap istri yang menghargai firman, hidupnya akan selaras dengan firman Tuhan. Ini berhubungan dengan istri yang berakal budi. Nah kalau seorang istri nggak takut akan Tuhan, takut kepada siapa? Pasti seorang bapak, anak-anak juga akan bangga melihat mamanya takut akan Tuhan. Oke, ayat 28, ayat 28. Ya. 1, 2, 3. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Oh haleluya. Jadi kalau ada ibu yang takut akan Tuhan, anaknya bangun, langsung berbahagia. Mama gorek takut akan Tuhan. Loh coba. Anak-anak seneng gak kalau mamanya takut akan Tuhan? Oke nih kan anak-anak ya wis. Dan suaminya memuji dia. Bapak-bapak yang ada sekarang ini, yang di rumah saya tidak dengar ya. Yang di sini, kalau istrinya takut akan Tuhan seneng gak ya? Karena bapak nanti ini ya. Oke. Nomor 1 saya paling suka. Mama Reni takut akan Tuhan. Wah. Pakai status. Wah. Ya kok pengen pakai status. Ini contoh takut akan Tuhan. Waduh. Luar biasa. Lu seneng lu. Punya mama takut akan Tuhan itu. Karena apa? Sampai anaknya bangun dan menyebutkan berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Waduh. Nanti bisa dibaca ya. Itu ayat 10 sampai yang ke-31. Itu pujian untuk istri yang cakap. Jadi ibu-ibu kalau mau belajar lebih dalam tentang sikap yang baik, dibaca ayat yang ke-10 sampai yang ke-31 ya. Di rumah kalau sempat, kalau enggak ada masakan dan job yang lain ya. Lebih ono pesanan akeh, sok ngerti kayak sok maca Alkitab ya. Kita baca ayat yang ke-10. Dikit aja ya. Tentang istri, nah istri ya. 1, 2, 3. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Loh, permata ku selalu warang.
Tapi kalau istri yang cakep, yang pintar, ngerti, noto keluarga, waduh, ini takut akan Tuhan. Anaknya berbahagia, pasti ngelem, wis mamaku cantik, pinter, ngeramu omah, was. Padahal aku anak sing males gitu ya. Jadi mama dipuji, cek kerja anak sing turu-turu, bagus ya. Strategi ya. Gitu. Mamaku rajin dek, ayo mah semangat mah, dek turu, bagus ya. Strategi ya, haleluya. Gak ada haleluya, wis lah gak apa-apa ya. Oke. Ya. Saya nomor 1, bersuka cita. Kalau istri saya takut akan Tuhan. Yang kedua, yang bersuka cita, kalau mantunya takut akan Tuhan. Amin, iya, amin. Iya. Loh, seneng loh. Sekarang coba kalau mertua lihat menantunya takut akan Tuhan. Wah, pasti di mana-mana dibicarakan, oh mantuku ini pasti. Tapi kalau menantunya nggak takut akan Tuhan, nggak dibahas-bahas, wis. Bukan untuk kesombongan, menjadi kesaksian. Ini firman Allah loh ya, bahwa istri yang baik itu takut akan Tuhan. Oke. Kitab Amsal menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang takut dan tidak takut. Kita kembali ke Amsal 14 ayat 2. Ya. Kita kembali ke sana. Ini secara nyata perbedaan orang yang takut dan tidak takut ya. Kita kembali ke Amsal 14 ayat 2. Ya. 1, 2, 3. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Ini perbedaan orang yang takut kepada Tuhan dan tidak. Kalau takut kepada Tuhan dia jujur, tapi kalau enggak takut dia sesat dan menghina Tuhan. Jadi kitab Amsal begitu jelas memberikan kita suatu peringatan, suatu nasihat bagaimana takut akan Tuhan dan yang tidak takut akan Tuhan. Banyak berkatnya setiap pribadi yang takut akan Tuhan, baik anak-anak, suami, istri, anggota keluarga. Banyak berkatnya kalau takut akan Tuhan. Mulai malam hari ini, mulai saat ini, belajarlah takut akan Tuhan. Hormati Tuhan. Jangan menghina firman, jangan meremehkan firman. Dialah sumber kehidupan kita. Ya. Jangan meremehkan firman. Orang takut akan Tuhan, dia akan berusaha untuk menjauhi kejahatan. Ini tidak mau pindah, ini kode. Oh, selesai. Masih ada ya. Orang yang takut akan Tuhan jangan iri kepada orang lain jika berbuat jahat ya. Karena apa? Setiap orang takut akan Tuhan, hidupnya sudah diatur oleh Tuhan. Misalkan, itu kok cepat sukses ya? Pasti dia begini-begini, lah mulai iri kan? Hidupnya orang takut akan Tuhan itu sudah diatur. Kadang kita iri, itu barusan aja masuk kok sudah seperti itu, nah mulai iri kan? Tetaplah di dalam jalan Tuhan. Amsal 3. Ayat 31 sampai 33 ya. Dapat saya? 1, 2, 3. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Setiap orang yang takut akan Tuhan, dia akan berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang di dalam kebenaran, tempat kediamannya, rumahnya diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, harus takut akan Tuhan. Jangan jadi pribadi yang suka menentang firman Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Tetap besar kepada Tuhan. Tuhan pimpin kehidupanku. Aku mau belajar takut akan Tuhan. Ini sangat luar biasa bagi kita semuanya. Dan setiap orang yang takut akan Tuhan, jangan khawatir. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Meskipun banyak ujian hidup, banyak masalah, Tuhan tetap menyertai kita. Tidak usah khawatir, tidak usah bimbang. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Itu Yohanes 14 ayat ke-1. Orang takut akan Tuhan, jangan gelisah. Ya. Ada perlindungan. Dan juga ada ketentraman. Ayem uripe. Kenapa? Tuhan selalu menyertai.
Takutlah akan Tuhan. Seseorang akan melihat hikmat jika takut akan Tuhan. Ini penting ya. Amsal 15 ayat 33. Ya. Amsal 15 ayat 33. Hikmat itu sangat utama. Bahkan Salomo pun dengan hikmatnya dia sangat luar biasa. Ya. Amsal 15:33. Kita baca mulai. Ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kepingin ada hikmat, harus takut akan Tuhan. Dan hikmat itu adalah hal yang utama dalam hidup manusia. Sampai-sampai Salomo pun, dia ditawari banyak hal meminta hikmat. Dengan hikmat itulah Salomo luar biasa. Dikenal luas sebagai orang yang paling berhikmat. Bahkan kita baca dalam 1 Raja-Raja 3:12. Apa berkatnya kalau menjadi orang berhikmat? 1 Raja-Raja 3:12. 1 Raja-Raja 3:12 ya. 1, 2, 3. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Luar biasa loh. Itu Salomo enggak meminta apa-apa loh. Dia minta hikmat. Manusia kadang-kadang apa yang diminta? Cepat kaya, cepat sukses, kan gitu. Usaha lancar, enggak salah. Itu hak yang meminta. Tapi Salomo meminta hikmat. Karena dengan hikmat dia bisa mengatasi masalah. Dengan hikmat dia bisa berhubungan dengan orang lain. Dan dengan hikmat juga kalau zaman sekarang itu bisa menjalin koneksi dengan yang lainnya. Bisnis, usaha, jika tanpa hikmat sulit. Dengan hikmat kalau orang bisa berbisnis itu bisa menjalin koneksi, tembus sana, tembus sini. Bagaimana untuk memasarkan daganganku, bagaimana strategi marketingnya, bagaimana, itu butuh hikmat. Aku buat usaha, saya buat usaha, bagaimana supaya laris, butuh hikmat. Pekerjaan apa saja butuh hikmat. Jadi Salomo sangat tepat sekali meminta hikmat. Karena itu keluarga Sion, dalam doa-doa kita, jangan lupa Tuhan mohon hikmat-Mu. Itu bisa mengatasi masalah-masalahku ini. Masalah dalam keluarga pasti ada. Butuh hikmat untuk menyelesaikan. Minta hikmat. Salomo ditawari apa-apa tidak mau, dia minta hikmat loh. Sehingga dikatakan di sini ya, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Maksudnya orang paling berhikmat. Saya pun juga butuh hikmat untuk mengatasi masalah-masalah sekarang ini, terutama di dunia pekerjaan ya, di sekolah itu. Tugas ini belum selesai, tambah lagi, itu butuh hikmat. Macam ini program datang lagi baru harus belajar. Saya pun masih belajar 365, belum begitu fase. Butuh hikmat juga. Butuh hikmat. Belum tuntas, ada tugas harus dibereskan lagi. Belum selesai, ada lagi. Butuh hikmat. Menyampaikan firman juga butuh hikmat. Belum lagi persiapan buat Sabtu nanti, Minggu 2 kali ya, umum sama kaum muda, butuh hikmat. Jadi baik yang jasmani, rohani, butuh hikmat. Karena itu jangan jauh dari Tuhan Yesus, supaya kita memperoleh hikmat. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, jika kurang hikmat, mintalah. Manusia perlu hikmat, kalau enggak susah akan mengatasi banyak masalah dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan didasari rasa hormat kepada Tuhan, bukan takut akan hukuman. Jadi begini, kita jadi pelaku firman bukan takut dihukum. Wah, nanti kalau aku nggak jadi pelaku firman, nanti aku akan dihukum. Bukan itu. Kita jadi pelaku firman karena kita menghormati Tuhan. Kita takut akan Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Jadi dasarnya kita takut akan Tuhan adalah rasa hormat kepada Tuhan. Nah, kalau kita nanti melakukan sesuatu karena takut dihukum, ya seperti kalau di dunia ini ya, ada rambu-rambu, aku taat karena aku takut dihukum. Coba kalau melanggarkan dihukum toh. Jadi kita taat karena ada hukuman.
Tapi kalau takut akan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan karena kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Bukti orang mengasihi Allah menjadi pelaku firman. Berarti kita takut akan Tuhan karena kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Dia akan mengasihi kita. Bahkan Dia menghormati Tuhan, akan dihormati oleh Tuhan. Luar biasa. Ya. Manusia yang takut akan Tuhan adalah sikap penghormatan terhadap Tuhan yang disembah. Jadi kalau kita menyembah Tuhan harus dengan hormat. Kita menghargai Tuhan, kita sembah Dia, kita hormati Dia, itu kita takut akan Tuhan. Mulai saat ini, mulai malam hari ini, ya, tetaplah tumbuhkan dalam diri kita. Aku mau belajar takut akan Tuhan. Pasti di depan kita akan dipelihara oleh Tuhan, itu pasti. Ya. Kehidupan orang Kristen seharusnya ini loh, menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita orang Kristen ikut Yesus, ya, terus kehidupan kita nggak takut akan Tuhan, suka berbuat jahat, suka menipu, tidak ada kesaksian kan? Padahal Allah ingin kita menjadi saksinya. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Itu tugas kita. Dimulai dari dalam dulu, dimulai dari keluarga dulu. Mari masing-masing anggota keluarga belajar takut akan Tuhan. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tunjukkan kita anak-anak Allah dengan takut akan Tuhan. Sekian firman Allah pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa senantiasa diingatkan supaya takut.